Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yusuf Pakumpangan. Di sini saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat khusus kontrak konstruksi, di mana syarat-syarat tersebut sangat diperlukan dalam pengadaan jasa maupun barang. Adapun bagian dari dokumen kontrak konstruksi yaitu surat perjanjian, surat penawaran, syarat-syarat khusus kontrak konstruksi, syarat-syarat umum kontrak, gambar, dan dokumen-dokumen kelengkapan lainnya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang kontrak. Kontrak adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, di mana menimbulkan sebuah kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu secara sebagian. Maka dari itu sangat diperlukan syarat-syarat khusus dalam sebuah kontrak. SSKK adalah syarat-syarat khusus kontrak yang berisikan ketentuan-ketentuan tambahan yang dapat mengubah atau menambah syarat-syarat umum kontrak. Adapun isi dari syarat-syarat khusus kontrak ini, yang pertama adalah korespondensi, di mana korespondensi ini terdapat berbagai data yang harus diisi oleh pihak tersebut seperti nama, alamat, website, dan email. Yang kedua adalah wakilisa para pihak. Masing-masing pihak dapat menunjuk wakilnya secara tertulis supaya laporan dapat disampaikan kepada orang yang benar. Yang ketiga adalah jenis kontrak, di mana para pihak menentukan kontrak yang akan disetujui. Yang keempat adalah tanggal berlakunya kontrak, di mana kontrak ini dimulai berlaku sejak pada tanggal yang ditentukan sampai masa berakhirnya kontrak, termasuk masa pemeliharaan. Yang kelima adalah masa pelaksanaan. Masa pelaksanaan terhitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK. Yang berikutnya adalah masa pemeliharaan. Masa pemeliharaan ini terhitung sejak tanggal penyerahan pertama atau PHO pekerjaan, atau masa pemeliharaan ini terhitung sejak tanggal penyerahan pertama PHO bagian pekerjaan yang sudah bisa berfungsi apabila ada serah terima parsial. Yang ketujuh /adalah perbaikan cacat mutu. Denda keterlambatan akibat cacat mutu untuk setiap hari keterlambatan adalah sebesar 1/1000 dari biaya perbaikan cacat mutu. Jangka waktu perbaikan cacat mutu sesuai dengan perkiraan waktu yang diperlukan untuk perbaikan dan ditetapkan oleh PPK. Yang kedelapan, bagian A, bangunan hasil pekerjaan memiliki umur konstruksi tahun sejak tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir, dengan catatan ketentuan umur konstruksi ini diisi apabila perencanaan konstruksi yang ditetapkan diperkirakan hanya sampai dengan 10 tahun. Bagian B, pertanggungan terhadap kegagalan bangunan ditetapkan selama tahun sejak tanggal penyerahan akhir, dengan catatan diisi sesuai dengan umur perancangan pada huruf A bagian A untuk yang umur konstruksinya tidak lebih dari 10 tahun. Yang kesembilan yaitu pedoman pengoperasian dan perawatan atau pemeliharaan, gambar atau asburit dan atau pedoman pengoperasian dan perawatan pemeliharaan harus diserahkan selambat-lambatnya sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan. 10. Pembayaran tagihan.
Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan tanggal yang ditentukan, hari kalender terhitung sejak tagihan, dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPKA. 11. Pencairan jaminan. Jaminan dicairkan dan disetorkan pada diisi nama kantor, kas negara atau kas daerah. 12. Tindakan penyediaan yang mensyaratkan persetujuan PPK atau pengawas pekerjaan. Tindakan lain oleh penyedia yang memerlukan persetujuan PPK disebutkan selain yang sudah tercantum dalam syarat-syarat umum konstruksi apabila ada. Tindakan lain oleh penyedia yang memerlukan persetujuan pengawas pekerjaan disebutkan selain yang sudah tercantum dalam syarat-syarat umum konstruksi apabila ada. Yang ke-13, kepemilikan dokumen. Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari pekerjaan konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut. Sebutan batasan ketentuannya diperbolehkan dalam penggunaannya, misalnya untuk penelitian dan riset. Ke-14 yaitu fasilitas. PPK akan memberikan fasilitas berupa sesuai yang telah ditentukan yang dapat digunakan apabila ada. 15. Peristiwa kompensasi, termasuk peristiwa kompensasi yang dapat diberikan ganti rugi diisi apabila ada. Yang ke-16, sumber pembiayaan, berisi tentang asal pembiayaan untuk menyelesaikan pekerjaan yang ada dalam kontrak tersebut. 17. Pembayaran presensi pekerjaan. Syarat ini berisi tentang cara pembayaran prestasi pekerjaan, dokumen yang diperlukan, dan jumlah pembayaran. Yang ke-18, pembayaran peralatan dan atau bahan, berisi tentang penentuan besaran barang dan peralatan yang merupakan bagian dari kerjasamanya. Yang ke-19, denda. Denda atau sanksi ini akan diberikan jika ada keterlambatan kerja dalam kontrak tersebut. Terus yang berikutnya adalah serah terima sebagian pekerjaan. Masa penerimaan ini terhitung sejak serah terima pertama pada bagian pekerjaannya. Yang ke-21, pembayaran uang muka, berisi tentang besaran nilai uang yang akan dibayarkan sebagai uang muka. Selanjutnya yaitu poin yang ke-22, keselamatan dan kesehatan kerja. Dalam hal ini, keselamatan dan kesehatan sangat berperan penting agar jalannya proyek tersebut dapat berjalan dengan lancar, dengan persyaratan ahli K3 untuk rasio tinggi dan petugas K3 untuk rasio sedang dan kecil. 23. Penyesuaian harga, eskalasi atau deeskalasi, berisi tentang rumus-rumus harga satuan pekerjaan dan penawaran. Dan yang terakhir yaitu usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi kecil, berisi tentang sanksi yang akan diberikan kepada penyedia apabila penyedia melanggar ketentuan-ketentuan mengenai subkontrak. Demikianlah penjelasan singkat saya mengenai syarat-syarat khusus kontrak. Sekian dan terima kasih.